Oke, kita lanjutkan metode berikutnya. Sebenarnya ini bukan, kurang tepat kalau disebut metode ya. Ini sebenarnya cukup latihan aja. Kalau yang tadi kita sudah belajar tentang substitusi, kemudian integral parsial, kita akan belajar tentang integral trigonometri. Integral trigono. Soalnya sudah habis. Trigonometri. Sebenarnya kalau prinsipnya ketika kalian memiliki integral trigonometri kemudian harus diselesaikan, itu kalian harus hafal atau harus paham beberapa sifat-sifat trigonometri seperti identitas trigonometri lah, sudut rangkap atau sudut paruh. Seperti itu. Kayak sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X yang sama dengan 1, kemudian secant kuadrat X sama dengan 1 ditambah tan kuadrat X, kayak gini-gini. Itu kalian harus paham ini agar nanti kalau misalnya ada soal kalian bisa mengubah soalnya. Kalau soalnya sudah bisa dirubah, mungkin ada bentuk lain yang bisa dipecahkan menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu metode substitusi ataupun metode integral parsial, kayak gitu ya. Cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2x per 2, kayak gini ya. Jadi kalau ini kan cos kuadrat X. Kalau misalnya ada soal cos kuadrat 2x, ya di sini tinggal nambah aja 1 ditambah cos. Kalau di sini 2, di sini kan x jadinya 2. Kalau 2x jadinya 4x per 2, kayak gini ya. Saya kira yang ini sudah dibahas di bangku sekolah, asal usulnya pun juga dibahas. Kalau yang ini pakai Pitagoras awalnya. Dah, kita nggak bahas itu, kita akan belajar tentang integral trigonometri. Kita latihan-latihan aja di sini. Misalkan ada soal seperti ini, integral dari berapa ya? Sin pangkat 5x dx, misalkan kayak gini. Berapa integral sin pangkat 5x dx? Kalau kalian menggunakan metode substitusi langsung, otomatis U sama dengan sin x. Ya enggak? Sin X kamu turunkan, nggak bisa, nanti mau dicoret dengan yang mana, dx-nya bagaimana, nanti akan muncul variabel lain yaitu cos X, nggak bisa. Kalau misalnya kalian pakai integral parsial, mana dikalikan dengan mana? Oh ini pak, sin pangkat 5x itu kan sama dengan sin pangkat 4x dikalikan sin X. Oke, setelah itu kalian akan kesulitan, soalnya salah satunya kalau diturunkan itu nggak ada yang 0. Kayak gitu ya. Nah, terus bagaimana? Kalian kuncinya harus sering-sering latihan. Jadi tahu kapan menggunakan salah satu dari rumus-rumus yang sudah ada. Ingat ya, ini hanya sebagian kecil dari rumus-rumus. Coba kalian buka lagi bukunya kalian di waktu SMA. Oke, saya kerjakan. Integral sin pangkat 5x dx. Itu kan sama aja sebenarnya dengan integral sin pangkat 4x dikalikan dengan sin x dx. Sama aja kan? Sin pangkat 4 dikalikan sin pangkat 1, jadinya sin pangkat 5. Oke, sekarang kita ubah sin pangkat 4-nya. Sin pangkat 4-nya itu kan sama dengan sin kuadrat X dikuadratkan. Gini kan ya? Kemudian di sini sin X-nya tetap sin X dx. Sudah, kalau sudah tetap, sekarang yang ini kita lihat, sin kuadrat X. Kita bisa pakai yang ini. Sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kuadratnya tetap. Yang berubah cuma ini ya, sin kuadrat X jadi 1 min cos kuadrat X. Pakai yang mana pak? Kok nggak ada di sini? Sebenarnya kita pakai yang pertama. Sin kuadrat X itu sin kuadrat X. Cos kuadrat X-nya pindah ruas, jadi 1 min, seperti itu. 1 min ya. Di sini tetap sin X dx. Sekarang kita kuadratkan yang ini. 1 min cos kuadrat X dipakali 2. Caranya gini biar cepet ya, biar kalian nggak harus mengalihkan 1 min cos kuadrat X dikalikan 1 min cos kuadrat X terus gini gitu-gitu tuh. Biar cepet gini, 1 dikuadratkan hasilnya 1. Gitu kan? 1 dikuadratkan hasilnya 1. 2 kali 1 2. 2 kali negatif cos kuadrat X ya min 2 cos kuadrat X. Jadi yang ini dikuadratkan, kemudian ini kali ini hasilnya ini, terus yang belakang dikuadratkan juga. Min dikuadratkan pasti hasilnya plus. Cos kuadrat X dikuadratkan hasilnya cos pangkat 4x. Kayak gini kan? Nah, terus yang ini Pak, ya yang ini tetap aja sin X dx.
kayak gitu ya. Nah sekarang kita kalikan ini kali ini, integral 1 dikalikan sin x, ya hasilnya tetap sin x. Min 2 cos kuadrat x, tetap aja kita tuliskan apa adanya dulu, kuadrat x sin x. Yang di sini cos 4x sin x dx, gini kan ya. Nah ini kan sebenarnya gini tuh. Nah gini, ini kita bisa pecah-pecah, jadinya gimana, integral sin x dx dikurangi 2 integral cos kuadrat x sin x dx. Bisa ya, paham ya kenapa kok duanya ada di luar, karena ini konstanta. Jadi konstanta keluar dari integral. Yang di sini integral cos 4x kali sin x dx kayak gini. Nah kalau sudah seperti ini, kalian bisa menggunakan aturan substitusi. Aturan substitusinya gimana? Yang mana yang dimisalkan U ya, yang mana yang dimisalkan yang mana yang dimisalkan U, nanti kemudian diturunkan, dx-nya diganti dengan du, itu hasilnya berapa, gitu ya. Mudahnya kalau yang ini, integral sin x itu berapa? Kalau ini kan bisa langsung min cos x. Nah cuma yang ini itu gampang. Tak kasih contoh ya, yang ini saya kasih saya kosongi dulu. Yang ini dulu, integral cos kuadrat x kali sin x dx. Gini. Nah, ini gimana? Ya udah kalian misalkan U sama dengan cos kuadrat x kayak gini. Ya, U sama dengan cos kuadrat x. Kemudian du itu jadinya berapa? Turunkan. Kalau kalian bingung dengan ini, anggap U-nya sama dengan cos X dulu. U sama dengan cos X gitu aja, bukan cos kuadrat X sekarang ya. Sekarang diturunkan. Cos X kalau diturunkan itu berapa? Cos kalau diturunkan loh ya, cos diturunkan jadi min sin X. Pasti itu. dx kayak gini. Ya. Kemudian kalau misalnya dx itu sama dengan berapa? Dx berarti sama dengan du per min sin x. Kayak gini. Otomatis soal yang sebelumnya ini ya, integral cos kuadrat x sin x dx itu kalau kita ubah variabelnya jadi u, cos x itu diganti u. Berarti cos kuadrat x sama dengan u kuadrat. Dikalikan dengan sin x. Sin x-nya udah biarin aja dulu, sin x kayak gitu. Dx-nya itu yang ini. du per min sin x kayak gini kan. Ada sin x di atas, ada sin x di bawah, hapus kayak gitu. Selesai. Jadi berapa ini? Integral minnya ada minnya tak taruh depan, min integral u kuadrat du. Nah kalau sudah kayak gini kan gampang. U kalau diintegralkan berapa? Sepertiga u pangkat 3. Selesai. Terakhir kembalikan variabel u-nya. U-nya itu melambangkan cos, berarti cos pangkat 3x. Selesai. Kalian masukkan ke sini. Kayak gitu ya. Jadi yang ini itu hasilnya gimana? Sama dengan min cos x. Yang ini ada minnya, ingat ya, ada minnya. Dan ini ada 2-nya. Berarti min 2 dikalikan dengan ini. Min ketemu min plus hasilnya. Berarti 2 per 3. 2 per 3 cos pangkat 3x kayak gitu. Itu baru yang ini. Yang ini berapa? Kalian gunakan cara yang sama dengan permisalan yang sama. Nanti ketemu hasilnya negatif 1/5 cos pangkat 5x. Silahkan dicek lagi ini ya. Dan jangan lupa kasih konstanta. Dah, ini jawabannya. Jadi ketika kalian dikasih suatu bentuk integral trigonometri dan itu tidak dapat langsung dipecahkan, biasa menggunakan metode substitusi, intinya kalian harus merubah bentuk fungsinya terlebih dahulu. Ya, dipaksa dibentuk. Dan ini memerlukan latihan yang berulang-ulang agar kalian semakin peka. Peka kapan harus menggunakan yang ini, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Itu untuk integral trigonometri. Untuk latihan kalian bisa menghitung tentang integral sin pangkat 3x cos min pangkat 4x dx. Silahkan, ini untuk latihan. Gimana itu? Silahkan dikerjakan sendiri.
Oke, mungkin itu untuk integral trigonometri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan ke metode yang berikutnya, namanya integral fungsi rasional yang keempat ya. Silakan dipahami dulu.